armor atau tank gitu kan. Dan gue mau shout out juga untuk produser dari Venezuela. Gokil, keren. Gokil. Luar biasa sekali loh. Parah men. Luar biasa. Parah asli. Dan ternyata udah ada 3 hero yang diamankan dari RRQ Hoshi. Udah ada Jauhead, Uranus, Matilda, sedangkan dari Gameplay Zero Wolf. Udah ada Link, Digi, dan juga Pakuito. Lagi dan lagi seperti yang udah gue bilang. Link, Power Pick of Albert, sang bayi alien sudah diamankan. Dan RRQ Hoshi mengamankan Benedetta, Profesor. Tapi melihat kali ini ya, dengan patch yang sekarang, apalagi kayak misalkan kita melihat jungler-jungler itu yang kayak Granger, yang benar-benar paling optimal dan bahkan bisa dibilang menjadi langganan pick. Dan ya, Genfix Aerowolf membalas hal tersebut ketika Granger yang tidak mereka ban dan tidak diambil oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka mengamankan Grangernya pada fase pertama dari pick Genfix. Tapi Granger kali ini yang salah satu udah hero gue bilang Pak Pulung ya. Iya. Udah diamanin juga. Dan salah satunya adalah Clay yang sudah mengamankan. Ini power picknya Clay, ingat. Ya. Albert power picknya diamanin, tapi sedangkan di sisi lain Genfix Aerowolf dapetin power pick untuk seorang mid lanernya. Enggak, ini ada kesengajaan kayak yang dilakukan oleh RRQ untuk melepaskan Grangernya. Karena kita tahu untuk beberapa game terakhir ataupun beberapa match terakhir, Albert sering banget menggunakan Grangernya loh. Tapi untuk kali ini mereka berkesempatan, tapi mereka lebih memilih untuk mengambil hero yang lain. Wow, dan bahkan lihat udah ada Bastia dan juga ada YP. Kali ini gue nggak bisa bilang Bastianya untuk seorang Finn, karena gue nggak tahu kemungkinan besar apakah dia bakal dipakai oleh seorang Lemon. Tapi yang bisa dipastikan di sini adalah, ingat, selalu setiap playoff MPL dari season 1 sampai season 7 itu tidak pernah sama atau template dengan apa yang berada di regular season. Ya, karena balik lagi dengan kehadiran patch di minggu yang ke-8 kemarin itu benar-benar memberikan sebuah efek kejutan. Kejutan lagi ya. Dan bahkan ini dengan apa ya, bisa dibilang kemarin kita sempat 1 minggu itu benar-benar off karena ada MDL juga dari playoff-nya. Lalu kita baru masuk kembali ke playoff dari MPL dan menengok lagi dari yang season lalu saja bisa dibilang rata-rata untuk dari picknya memang berubah. Sekitar 60% bahkan. Hampir 60%. Hampir 60% berubah. Tapi kalau gue lihat di sini, ini benar-benar power pick dari Genfix Aerowolf sudah diamanin 3 biji. Ini lah Trinasmi. Dan ingat, Trinasmi itu cukup kuat dengan lapu-lapu dan menakutkan. Menakutkan. Ya, kalau misalkan melihat sekarang Genfix Aerowolf juga akan melakukan ban terlebih dahulu dan menengok dari RRQ Hoshi. Mereka belum mengamankan dari junglernya. Lancelot akan di ban dan kemungkinan besar Hayabusa bisa saja dibuang oleh teman-teman dari Genfix Aerowolf. Oke. Ternyata Lancelot dari seorang Albert sudah diamankan. Yap. 2 hero dari Albert sudah diamankan. Respect dari Genfix Aerowolf dan bahkan RRQ Hoshi. Masih tidak ada dari Genfix Aerowolf yang diamankan. Hayabusa yang di ban. Dan apakah RRQ Hoshi akan melakukan ban terhadap Beatrix nanti? Profesor, correct me if I'm wrong. Tolong komputer Profesor dinyalakan kembali. Season berapa Lemon menggunakan one-one waktu itu? Season berapa Lemon menggunakan one-one? Waduh. Ingat gak? Itu season Tapi ingat 5. kan? Ingat kan tapi? Season 5. Season 5 ya? Iya. Iya, season 5. Itu season 5 Pak. Bapak jauh juga ya nariknya. Iya makanya saya bilang suruh angkat komputer. Saya ngapain buka ini? Tutup lagi udah komputernya. Lu komputer gue emosi lu. Nah tapi Satu bener diri gak? sendiri. Ya tapi bener gak? Nggak menutup kemungkinan dong. Iya. Nggak menutup kemungkinan emang. Tapi belum tentu juga kan diamankan karena balik lagi. Baru ada Hayabusa. Belum benar-benar obvious bakal diamankan one-one-nya. Karena dengan one-one dari Lemon, kita bakal mainin banget dan menangin banget laning phase-nya. Ini yang mungkin harus diperhatikan sama Genfix Aerowolf. Jangan sampai malah dengan adanya one-one yang terlepas kayak gini, mereka tidak ada kesiapan melawan one-one. Oke, dan mereka pun berkesempatan untuk mengambil satu bila mereka juga mau dari Genfix Aerowolf karena emang terbuka kesempatannya juga untuk mereka sekarang mengambil dan masa transisi ke Eve yang bisa dijadikan prioritas pick ataupun ban juga udah mulai terlihat untuk sekarang. Ya bahkan untuk beberapa coach juga bilang ini adalah salah satu hero tier S yang emang benar-benar jadi priority banget dengan real world manipulation yang sangat luar biasa luas, artillery high ground, slow effect dan immobilize-nya. Jangan lupa immobilize ketika nempel dari garis ketika Eve menggunakan real world manipulation-nya. Profesor, what happened Aya now? Ini benar-benar literally which is di Genfix Aerowolf sudah ngamanin power pick-nya semua. Benar, dan ini adalah Fredo-nya. Makanya aku bilang juga kayak ini untuk Fredo dan udah terlihat banget mereka emang bener-bener kayak pengen ngotot di game yang pertama. Pengen menang. Mereka emang bener-bener kayak bener-bener apa ya, ingin memberikan efek yang mengejutkan. Karena tadi aku sempat bilang satu hal. Ini
ini Beatrix-nya Awat aja belum di-ban. Dan masih terbuka. Awat dan bahkan Anarkiosi kayaknya nggak concern ke arah sana. Yap. Karena kemungkinan besar, gue jujur ya, gue nggak bisa langsung menerka. Karena Cyclops. Ulala. Cyclops. Kan bener aja. Untuk Lemon. gue udah bilang nggak bisa Lagi. ditebak, nggak bisa ditebak. Nggak bisa, Dan Pak. apakah ada Chang'e? Gold laner-nya. Jadi Gold laner akan bermain dari segi range dan magical damage dealer. Wah, jujur, Farsha ternyata. gue pengen ngomong, Farsha. Kenapa gue bilang Farsha? Memang Chang'e juga memiliki salah satu High ground. selain high ground dia punya Long range, yang range, jauh. ya. Tapi satu, di mana si Farsha ini dia bener-bener bisa berada di posisi yang gak harus terbuka dan mempunyai target artileri yang bisa diarahkan. Oke. Kita langsung masuk ke arah lane of dawn. Sebentar lagi lihat, ini dia 5 hero dari Anarkiosi. Cyclops, Baxia, Roger, Yever, dan juga Benedetta. Dan ini dia Game Arrow of hadir dengan Selena Granger, lampu-lampu cowok Wah, dan keren Farsha. Let's go into the land of the. Are you ready sama pemainnya semuanya di rumah? Ayo please langsung kirim dukungan kalian di kolom komentar. Tag semua tim favorit kalian. Tag caster-caster favorit kalian. Tag caster kesayangan kalian. Siapapun mereka. Karena kita bakal langsung berada di line up dan untuk melihat dan menyaksikan sendiri di game pertama siapa yang mengamankan poin untuk kali ini. Yap, ini dia match pembuka kita di babak playoff untuk FPL ID season yang ke-7. Alright, memang agak sedikit silau permainan kali ini, tapi udah ada Albert yang sudah berada di arah mid lane dan di samping Lemon dengan Cyclops-nya. Yap. Luar biasa, Pak Bulu. Di bagian tengah seperti biasa mungkin masih ada sedikit pertikaian lah ya kalau di awal-awal. Hanya saling melihat aja dari kejauhan. Mungkin ada 3 hero dan 1 junglernya langsung mengarah apa ya? Entah purple buff ataupun orange buff. Tapi di sini kita lihat Pin agak sedikit membandel nih Pak ya di awal-awal Pak. Benar banget. Overmappingnya sih agak ini ya, agak bener-bener maksa dengan Basya Trinity karena dia punya rotasi yang cepat juga. Dan kalau misalkan di awal game, Finn juga agak sedikit sulit untuk di off, apalagi dengan Clay sebagai Selena. Alright, makanya itu aja. Tapi kali ini Albert juga sudah berada di posisi yang dapetin satu buah purple buff. Meanwhile dari sisi seberang, Bottle dapetin ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi dari top lane sana, yang sebenarnya pengen kita lihat agak sedikit spotlight untuk kita pribadi. Belum tersorot kamera, mungkin belum ada pertikaian antara Lemon dan juga Super Awat Supriya. Iya benar sekali di bagian tengah namun untuk Fredo kita siap ini dia first blood yang terjadi. Apa? Buat kalian udah ada nih Toastan untuk 27 April. Iya ini bagus banget ya. Kelap-kelip. Ada skateboardnya. Iya skateboard Pak. Oh iya, salah maaf. Oke, tapi ternyata pin ke depan sana dibuka begitu saja oleh seorang botol dengan Rhapsody-nya dan masih bisa di-cover oleh seorang Psycho Professor. Ya, dan kalau misalkan dari awal game kayak gini nih bakal jadi enak banget buat Anarkiosi untuk mengamankan setup ke arah Turtle. Tapi Finn baru saja dipulangkan dengan poking damage yang cukup tinggi di menit yang kedua. Ini udah mulai langsung inisiasi. Bottle juga sengaja mengamankan para buff-nya di bagian akhir sehingga mereka sudah set up dan settle di level 4 untuk mengamankan Turtle yang pertama. Yes, tapi sekali Turtle dibuka begitu saja. Botol dibuka dibuka. Albert ditumbangkan. Langsung ada satu botol retribusi yang baik. Botol berhasil mendapatkan botolnya dan bahkan kali ini terperangkap. Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Masih ada Rono dan ternyata Psycho yang sebagai datang sebuah flame shout. Refleksi yang luar biasa membuat permainan dari Anarkiosi tidak terlihat di sana ya. Dan double kill. Double kill masih dapatkan oleh tim Careflip Arrow. Wow dihajar habis-habisan untuk RRQ kita lihat aja. Mungkin untuk sekarang mereka sama-sama kehilangan satu junglernya. Tapi setidaknya untuk kali ini dari lapu-lapu ataupun Rinasmia menggunakannya siap untuk mengambil satu shield altar yang ada di bottom lane. Iya, bahkan kalau misalkan tadi melihat dari setup tim fight-nya ya, bahkan dari positioning Albert dan juga Battle benar-benar sangat terancam. Oke, The Wild Dragon telah dikeluarkan, tapi ternyata kill spree dapatkan Lemon. Berada ditumbangkan di arah top lane sana. Bahkan Finnya kali ini bakal coba untuk mengcover begitu saja pergerakan dari para pemain tim Anarkiosi. Warpal di posisi dibuka, Fredo kita di arah belakang. Semerawat menggocek begitu saja, lihat tetesan air hujan pelangi di arah top lane sana. Gak berhasil menumbangkan Super Awat Supriyadi. Recall tas dikeluarkan begitu saja oleh seorang Super Awat Supriyadi. Luar biasa permainan. Iya benar sekali. Tetesan hujan seperti apa ya?
itu menjadi masalahnya. Iya. Damage-nya benar-benar udah bakal, tapi Awad kalau nggak respect sama damage-nya, Buset. di late game dia bakal di di soliter diambil jiwa dan raganya dari sungai Pak Pulu. Direnggut begitu saja, hanya terjebak sendirian tanpa adanya bala bantuan Profesor. Iya, bahkan kalau dari setup turtle-nya mereka nggak cuma melakukan poking damage, mereka all out hanya untuk turtle yang kedua. Karena mereka sudah memenangkan tadi di setup turtle yang pertama dan mereka ingin lebih 2000 kali ini. Tapi seperti biasa, Albert bakal coba untuk memancing. Lihat retribution siapa kali ini. Profesor tadi keluarkan. Retribution dari Albert ternyata salah. Terlalu cepat. Berhasil dapat 1 poin tambah. Satu harus hilang. Beda sama belakang belakang. Filter dengan seorang diri. Lemon is coming. Lihat. Body block yang baik dari seorang Lemon Mona. Upinnya pun masih bisa selamat karena ada body block. Sementara itu kita lihat Vader Ice Striker. Sakit banget dan Cyclops pun menghilang. Lemonnya menghilang. Lemon langsung dikobakan begitu saja. Albert terkena lele. Lele bukan sembarang lele. Dan seperti yang udah gue prediksi. Lihat. Pistol dulu pas. Unstoppable didapatkan. Ararkiosi terperangkap di zona nyaman. Dan bahkan Davis lane-nya harus Dan hilang. janggalnya udah mulai diinvasi di menit kelima. Ini adalah keunggulan buat teman-teman dari Game Fix Arrow dengan perbedaan 3000 dari network di early game. Wow. Karena apa Pulung? Apa itu? Gue udah bilang, ini apa yang terjadi dengan Ararkiosi? Lihat, power pick semua yang diamankan oleh tim Game Fix Arrow. Apakah harus adanya waktu lebih untuk Lemon bisa bersatu dengan rekan-rekannya? Menurut gue bukan ke arah situ sih. Lebih ke arah di mana Game Fix Arrow dikasih zona nyamannya mereka. Iya. Sang serigala dikasih bener-bener makanan mereka, maksudnya hero-heronya. Dia bener-bener bisa ngelahap dengan enak banget dari tim Ararkiosi. Ya, tapi ini yang unik juga dari battle, dia tahu dia lagi winning condition, dia lagi ahead, makanya dia pengen bikin Hunter Strike terlebih dahulu. Dia nggak bakal bikin ke arah satu brute force terlebih dahulu karena dia tahu dia butuh damage sekarang. Yes, benar banget. Bukan hanya itu aja. Lihat di belakang sana, SF sudah membuka visionnya begitu saja. Para pemain dari tim Game Fix Arrow kali ini ingat, mereka memang menang, mereka unggul, tapi Ararkiosi masih memiliki kesempatan. Karena ini baru ke-6. Benar, ini hanya apa ya, untuk dari Netwarrior sendiri juga walaupun udah ada gapnya, tidaknya masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar untuk Ararkiosi bisa membalikan, walaupun ada satu center turretnya yang ada di area mid lane yang sudah ditumbangkan oleh Genflix. Aerowolf menjadi keuntungan untuk mereka. Redo Kitty depan sana, Lele ke arah seorang Baxia dan ini cukup lama. Pin coba untuk bergerak, Albert bakal coba untuk mengadu retribution lagi menuju ke arah Sartor, coba di take away, coba di take cover, tapi kali ini Albert masih coba dari Nasi, Prefester dikeluarkan, tapi ternyata retribution lagi dan lagi. Albert, what happened? R7 bersumpah harus ke arah belakang dari seorang Psycho. R7 almost is never enough. Ini mungkin pertama kalinya gue ngeliat Albert berkali-kali mengadu sebuah retribution dan Albertnya harus kalah. Wow, biasanya kita melihat win streak dari perebutan turtle lewat retributionnya dari Albert. Tapi sekarang bisa dibilang beruntun lose streak dari perebutan turtle. Ini 3 kali loh. Botol bukan sembarang botol. Botol bukan Apakah ini sembarang botol. botol jin atau botol Aladin? Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba botol benar-benar melakukan permainan yang luar biasa. Dan lihat di depan sana dipaksa di fighter sekarang belakang untuk space escape saja dari Rinasmi dan Pak Pulung. Jujur ya, gue sendiri itu respect banget sama seorang retribution Albert, tapi ternyata lihat Cobroja merasa lindari dengan satu buah damage dari seorang awal. Bonfire super auto Priadi menemukan seorang Lemong Dan tadi langsung dipatok sama burung fairy di pasif yang connect daripada seorang Awad. Dan benar-benar connect begitu saja di top lane, benar-benar jadi one sided bagi Awad. Iya, itu adalah komunikasi yang sangat indah dilakukan oleh Fredo Kitty dan juga Awad. Loh, mendadak Awad datang, memberikan bala bantuan, memberikan Feather Ice Strike-nya, hilang sudah sementara sekarang pertarungan. Fredo Kitty ngezoning sampai sejauh ini. Wow. Tapi gue jujur, gue mengagung-agungkan retribution Albert. Tapi gue agak sedikit shock terapi kali ini ketika Albert 3 kali beruntun. Yap.
Dan di posisinya dia nggak terlalu ini loh, nggak terlalu terpressure, agak Iya. sedikit free. Mungkin di turtle awal doang ketika kita melihat Albertnya di pick off terlebih dahulu. Iya, dan it's okay. itu bisa dibilang bisa jadi kerugian bagi Albertnya. Tapi di turtle yang kedua, turtle yang ketiga, dibilang ini timingnya dari battle, dia benar-benar mendapatkan momentumnya. Akhirnya terdengar kali ini, lihat ada suara di arah top lane, langsung ada Fedese dibuka begitu saja. Suara di follow up, dan lihat cut like. Super Round Supriyadi berhasil mendapatkan cut like langsung di sana. Mereka bakal fokus menuju ke arah turtle yang keempat kah? Wow. Ini turtle yang keempat. Ini Benar. turtle yang keempat. Daripada mereka benar-benar mastiin untuk mendapatkan Lord yang pertama di menit yang ke-9 nanti, mereka pengen lebih kaya lagi. Mereka pengen lebih ahead lagi. Lihat awatnya, udah punya Holy Crystal. Di Dan menit bahkan ke-9. dia udah lengkap. Ini damage-nya udah benar-benar bukan tetes terakhir lagi sih. Ini tetes langsung Tetes hilang sih. kedua juga sudah di off-name ini. Tapi Iya, jujur ya, iya. ini kalau ngadu antara Psycho dan juga Awat, ini kalah si Psycho, walaupun dia udah bikin Athena. Iya, walaupun Karena udah dia punya Athena. masih butuh 2 lagi soalnya. Butuh 2 item core lagi untuk bisa head to head. Minimal Ice Queen atau mungkin dari Glowing Wand Yes, kalau minimal. mau mainin AOE atau Area of Effect-nya. Tapi untuk yang sekarang ya emang bener-bener jujur banget sih. Apalagi dengan Suprawan Supriyadinya yang entah apa yang mau dia buat. Apakah bakal ke arah Divine Glaive atau mungkin ke arah Winter. Tapi ini harus berhati-hati bagi RRQ sih. Jangan sampai terkena Feather Ice Strike secara asal oleh Suprawan Supriyadi. Oke, tapi kali ini lihat udah bakal coba di casing oleh seorang Fredo Kitty kali ini. Lele dibuka begitu saja menuju ke arah seorang Lemon di pasar merah yang dan lihat Death Sonata dan ternyata gak berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Fredo menendang ke arah yang salah menuju ke arah belakang. Mid menjadi pilihan dari tim KFC Cyro Wolf, nggak mau terlalu terburu-buru di arah mid lane. Bahkan setup sejauh itu hampir aja tadi 2 orang menjadi korbannya dari RRQ Hoshi. Mendadak apapun yang dilakukan oleh Gambling sepertinya bisa membuahkan keuntungan untuk mereka. RRQ Hoshi kali ini sang raja sepertinya agak sedikit tergetar. Sang raja masih belum bangkit dari tidurnya. Sang raja kali ini agak sedikit kewalahan menghadapi permainan dari sang serigala yang bergerombol dengan kompak. Iya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari goldnya, lihat bagaimana para serigala langsung mengungguli dengan top 3. Hal ini benar-benar dari segi jungle segala macam diamankan, dan lihat R7 baru saja mendapatkan satu purple buff dengan tidak menyentuh buffnya. Sempat-sempatnya. Itu definisi berhasil mendapatkan tanpa menyentuh. Waduh. Bahasa anak zaman sekarang ata'aruf. Ataupun aku bisa membuatmu sayang tanpa harus bertemu. Itu dia, Pak. Tadi dia Lord Sam by Living by Mandiri sudah dibuka, sudah dilihat. Adanya Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yap. Dan sudah dicolek oleh seorang botol kali ini. Masih parameter di arah depan. Iya, Benedetta ataupun R7 yang sendirian yang di bagian atas, Lordnya sekarang menjadi milik dari Gameflick Aerof tanpa adanya konten. Yang makin jauh lagi, makin signifikan lagi mengarah ke arah 10.000. Ini udah bener-bener under banget dari RRQ Hoshi. Mereka hanya mengharapkan bagaimana Psycho dan juga Lemon dengan clearing wave minion secepat mungkin agar mereka bisa nge-clear Lord ini dan tidak kehilangan inhibitor turretnya sama sekali. Oke, tapi kalau kali ini mereka nggak boleh nahan di depan base persis. Iya, benar. Harus Mereka ada mundur dikit. Iya, agak mundur dikit. Aki bakal berada di depan. Yes. Final blow. Menjadi pada sekarang belakang Vince sudah sila. Ini bisa sama sama sekali Babulu. Yoi, satu orang mendadak langsung hilang dengan cukup cepat. Tapi di bottom lane-nya mereka untuk berhasil bisa mendapatkan lagi satu inhibitor turretnya. Masih mau coba paksa di arah mid lane-nya. Inhibitor 3 sudah hilang. Menuju fokus ke arah base. Berhasil dikeluarkan ke arah Psycho. Dengan di depan. Revive dikeluarkan. Dampak ke arah Lemon coba dipasang begitu saja. Oh my god. Ini bencana. Gambling Cyro bakal coba fokus menuju ke arah base dan di mana Kyoshi. Mereka masih ada Albert mencoba bertahan. Albert pun sudah sumpah. Lemon terkena satu bola lele. Dan diseset. Sang serigala mengamankan poin yang pertama. Wow, Gambling Aerowolf 1-0. Sang Raja RRQ Hoshi ditaklukkan di game pertama. Dan ini adalah game yang sangat luar biasa sekali karena Gamefix Arrow benar-benar memenangkannya di early game sampai dengan hanya satu Lord saja, dan itu adalah Lord berwarna ungu misterius. Ungu misterius. Masih konsisten saya. Masih konsisten. Tapi balik lagi ya,
Dengan Genfix Arrow yang memenangkan 4 turtle sekaligus. Yap. Tanpa adanya kontes sama sekali, itu betul-betul malah Saikon yang mundur. Dan bahkan itu, kalkulasi itu yang mungkin nggak bisa kita kalkulasi sebagai orang biasa. Itu nggak bisa Pak, sulit Pak. Oke, serahkan itemnya, Profesor KB yang terhormat. Ya, kita melihat itemnya juga dari Cyclops seperti kita tahu, walaupun sudah ada planet attack dari damage cooldown reduction juga. Yang makin dipersedikit, dipercepat. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya item yang paling optimal memang untuk Cyclops. Itu adalah Call of Destiny dan juga Latin Truncheon. Namun memang Lemon tidak bisa sustain dalam team fight jangka panjang karena dia membutuhkan mana yang lebih banyak lagi. Dari regen HP-nya dia juga sangat membutuhkan Enchanted Talisman. Jadi mau tidak mau Lemon ini memang memerlukan waktu yang cukup lama. Dia adalah tipikal hero magical burst damage yang tidak boleh under. Permasalahannya, Araki Hoshi hanya mendapatkan 5 poin kill berbanding dengan 16 poin kill. Yang bisa dibilang dia sangatlah under di sini. Dan sementara itu melihat dari Genfix Arrow yang menengok